Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 3 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang membahas tentang kolometri berjudul Increasing the Sensitivity of pH Glass Electrodes with Constant Potential Coulometry at Zero Current. Di sini saya sebagai Aulia Nursabila dan satu rekan saya bernama Syifa Nurul Fauzia. Bahasan yang akan kami paparkan terdapat 6 poin, yaitu yang pertama prinsip dasar analisis, kemudian metode yang meliputi alat, bahan, dan instrumentasi, kemudian alur penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kesimpulan. Bahasan yang pertama yaitu prinsip dasar, di mana penelitian ini didasarkan pada metode kolometri potensial konstan untuk meningkatkan sensitivitas elektroda selektif ion yang biasa disebut ISE dan elektroda kaca pH dengan memanfaatkan lonjakan arus kapasitif yang dihasilkan oleh perubahan aktivitas ion saat potensial tetap diterapkan. Arus ini diintegrasikan untuk menghitung muatan total Q yang berhubungan langsung dengan perubahan aktivitas ion. Penggunaan sirkuit pengikut tegangan mengatasi tantangan impedansi tinggi pada elektroda kaca pH yang memastikan sinyal tetap akurat tanpa distorsi, sehingga memungkinkan pengukuran pH dengan presisi tinggi hingga tingkat 0,01 pH. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya Syifa Nurul Fauzia akan memaparkan mengenai alat, bahan, serta instrumentasi yang digunakan pada penelitian ini. Di sini ada alat elektroda kaca pH yang digunakan untuk mendeteksi perubahan pH. Selanjutnya di sini ada elektroda perak klorida AG atau AgCl yang digunakan sebagai elektroda pembanding. Selanjutnya di sini ada dosima 765 yang digunakan untuk titrasi otomatis dengan kontrol presisi. Selanjutnya ada 800 dosino. Alat ini digunakan untuk penambahan larutan secara otomatis selama proses kalibrasi. Selanjutnya ada instrumentasi yang digunakan yaitu ada monitor EMF 16 kanal yang digunakan untuk pengukuran potensial elektroda dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada autolab yang digunakan untuk pengukuran arus dengan metode kronoamperometri. Selanjutnya di sini ada 2450 such measure unit yang digunakan untuk simulasi perubahan pH dan pengaturan tegangan. Adapun bahan-bahan kimia yang digunakan yaitu ada asam sitrat monohidrat, ada kalium nitrat, ada asam borat, natrium fosfat disodium, ada litium asetat, ada natrium klorida, ada asam klorida dengan konsentrasi 37%, lalu ada larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 1 molar, dan ada larutan kalium klorida dengan konsentrasinya yaitu di 3 molar. Baik, selanjutnya yaitu selain alat bahan dan instrumentasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sirkuit elektronik atau kappa board yang mana instrumen atau alat ini merupakan alat yang paling penting dalam analisis penelitian dalam jurnal ini. Dapat dilihat ya di layar itu terdapat gambar dari sirkuit kappa board-nya, dan yang di sebelah kanan itu proses terjadinya kalibrasi kolometri dengan kappa board, di mana kappa board ini merupakan rangkaian elektronik buatan sendiri yang baru yang dirancang untuk ditempatkan di antara sel elektrokimia dan potensiostat. Rangkaian ini berisi 4 resistansi, 1, 2, 5, dan 10 k-ohm. 4 kapasitor tantalum terpolarisasi, input langsung, 2 pengikut tegangan dengan sensitivitas berbeda, dan kemudian hasilnya itu akan dihubungkan ke komputer melalui USB dan dikontrol dengan menggunakan perangkat lunak. Dapat dilihat di sebelah kanan itu terdapat skema terjadinya kalibrasi kolometri dengan kappa board, yang mana pada gambar yang A, skema 2 ini merupakan OCP dalam larutan referensi pertama-tama ditentukan dan disimpan dalam skema potensiostat. Kemudian penambahan dilakukan untuk mengubah aktivitas analit yang menyebabkan perubahan potensial batas fase pada ISE. Kemudian pada gambar yang kedua di sebelah kanannya, yang gambar B, skema 2B ini
Setelah dari selesai skema 2A, kemudian OCP yang diukur sebelumnya diukur kembali dalam larutan sampel ini. Untuk melakukan pengukuran kolometri, relay Race Connect diubah ke posisi yang benar, kemudian relay ground atau GND yang terdapat dalam alat kapaboardnya itu dilepas, kemudian OCPref diberlakukan oleh potensiostat, dan relay kapos dihubungkan untuk mengukur arus pengisian pada kapasitor yang dapat dilihat pada skema selanjutnya, yaitu skema yang ketiga yang di sebelahnya. Race Connect merupakan saklar yang paling krusial dalam rangkaian karena saklar ini memungkinkan seseorang untuk menerapkan OCPref pada satu sisi kapasitor dan sampel OCP pada sisi lainnya. Dengan demikian, arus kapasitif dihasilkan dari ketidaksesuaian potensial dalam rangkaian seperti yang terjadi pada kolometri potensial konstan 3 elektroda. Yang mana setelah dari skema C, akhirnya penerapan potensial dihentikan dan relay cap short dihubungkan untuk memungkinkan terjadinya hubungan arus pendek pada kapasitor elektronik yang dapat dilihat pada skema selanjutnya, yaitu skema yang gambar D. Kemudian seseorang dapat kembali ke langkah B, ke yang skema B dan atau skema C untuk melakukan replikasi pada sampel yang sama atau mengubah solusi untuk melanjutkan pengukuran baru. Namun, pada langkah skema gambar B bersifat opsional dan hanya digunakan untuk membandingkan potensiometri dengan kolometri dalam penelitian ini. Jika stabilitas potensial probe memadai, kita dapat langsung melakukan loop kembali dari langkah D ke C. Baik, selanjutnya yaitu alur penelitian, yang mana pertama-tama kita adalah persiapan alat bahan dan instrumentasi, kemudian dilakukan kalibrasi elektroda kaca pH yang dilakukan dalam dua kondisi pH yang berbeda, yaitu yang pertama pH dalam rentang yang lebih pendek, yaitu pH rentang 0 hingga 0,05, dan yang kedua dalam rentang yang lebih luas, yaitu 3,71 hingga 10,07. Pada rentang pH yang lebih pendek, dilakukan dalam buffer asam borat 20 mikromolar yang mengandung 10 mikromolar NaCl pada pH 8,21. Kemudian pada rentang pH yang lebih luas dilakukan dalam buffer universal UBS yang berkonsentrasi 40 mikromolar, di mana volume penambahan larutan NaOH 10 mikromolar yang diperlukan untuk kalibrasi delta pH 0,05 sebelumnya ditentukan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Kemudian, elektroda kaca pH dihubungkan ke sirkuit kapaboard di mana pengikut tegangan digunakan untuk mengisolasi arus kapasitif tanpa membiarkannya mengalir melalui elektroda, sehingga memastikan keakuratan pengukurannya. Pengukuran dilakukan dengan menerapkan potensi konstan menggunakan potensiostat yang menghasilkan puncak arus kapasitif yang diintegrasikan sebagai fungsi waktu terhadap perubahan aktivitas ionik untuk menghitung total muatannya. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan metode potensiometri konvensional untuk menilai peningkatan sensitivitas yang dihasilkan dari sirkuit kapaboard. Selain dilakukan oleh elektroda kaca pH, di sini juga dilakukan pada elektroda kerja lain, yaitu elektroda Ag-AgCl. Yang mana hal ini untuk menguji sistem pada rentang pH yang lebih luas menggunakan elektroda tersebut untuk menilai keakuratan dalam kondisi ekstrim. Hal ini menunjukkan fleksibilitas metode untuk mendeteksi ion lain, khususnya ion klorida. Hasil penelitian dianalisis untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan metode ini yang menunjukkan bahwa sistem kolometri potensial konstan dapat secara signifikan meningkatkan sensitivitas dan akurasi pengukuran pH mikro serta dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi analisisnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini mengusulkan inovasi dalam teknik kulometri potensial konstan menggunakan pengaturan dua elektroda yang baru, berbeda dengan konfigurasi 3 elektroda tradisional yang umum digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, pada konfigurasi 3 elektroda yang dapat dilihat pada gambar 1A ini, arus mengalir melalui elektroda sensor atau elektroda dummy, sedangkan elektroda referensinya ini tuh tidak dilibatkan dalam aliran arus agar si potensialnya itu tetap stabil.
Namun dalam penelitian ini tuh digunakan sirkuit elektronik dengan voltage follower yang memastikan tidak ada arus yang mengalir melalui sel pengukuran, sehingga menghilangkan kebutuhan akan elektroda lawan. Hal ini memungkinkan perubahan potensial antara dua elektroda yang menghasilkan arus kapasitif tetapi tanpa aliran arus yang merubah kondisi elektroda, sehingga menghindari gangguan pada potensial referensi. Perilaku sirkuit elektronik ini tuh diuji menggunakan instrumen Search Measure Unit yang memungkinkan penerapan potensial stabil pada konektor yang mewakili kedua elektroda. Dalam eksperimen ini, potensialnya itu diubah untuk meniru perubahan pH dengan langkah 592 mikrovolt dalam rentang pH 0,01 hingga pH 0,05. Selain itu, kapasitansinya itu diubah dengan menambahkan nilai resistansi konstan sebesar 10 kΩ yang dapat dilihat pada gambar 1A ini. Peningkatan kapasitansi ini mengakibatkan konstanta waktu RC yang lebih tinggi, yang mengarah pada waktu pengukuran yang lebih lama. Hal ini tuh dapat mengurangi efisiensi untuk pengulangan pengukuran yang cepat. Nah, agar tetap menjaga efisiensi pengukuran yang cepat, resistensi ini disesuaikan untuk menjaga konstanta waktu RC sekitar 0,5 detik, yaitu pada gambar 1B ya, bisa dilihat. Dengan demikian, meskipun kapasitansi yang lebih besar ini tuh dapat meningkatkan presisi, perubahan konstanta waktu RC ini tuh memungkinkan kontrol terhadap durasi pengukuran, sehingga memastikan pengukuran itu tetap cepat dan akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa menggunakan pengaturan dua elektroda dengan pengaturan RC yang tepat ini tuh memungkinkan pengukuran yang lebih stabil, efisien, dan dapat diterapkan pada sistem ISE atau Ion Selective Electroda, dan serta mengatasi beberapa keterbatasan dari metode tradisional dengan 3 elektroda. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kita lihat pada tabel 1, merupakan presisi yang diperoleh dengan instrumen SMU ini digunakan untuk kombinasi resistansi dan kapasitansi yang berbeda. Bisa kita lihat ya, meningkatnya nilai kapasitansi ini, maka konstanta waktu RC-nya juga akan meningkat, yang menyebabkan peningkatan presisi pengukuran dalam mikro pH. Nah, konstanta waktu RC ini tuh merupakan resistensi kapasitansi, yang merupakan parameter penting dalam rangkaian elektronik, termasuk dalam pengukuran elektrokimia. Dalam konteks tabel 1 yang diberikan, konstanta waktu RC ini tuh digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat sistem dapat merespon perubahan tegangan yang diterapkan pada elektroda. Ketika resistansi R dan kapasitansi C ini tuh meningkat, konstanta waktu RC juga meningkat, yang berarti si waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengukuran yang stabil ini tuh akan semakin lama. Nah, sebagai contoh, pada kombinasi kapasitansi 193 mikrofarad dan resistensinya itu pada 10 kΩ, konstanta waktu RC-nya adalah 1,9 detik. Dan presisi pengukuran yang diperoleh adalah 93 mikro pH. Sebaliknya, jika si kapasitansinya itu lebih kecil, misalnya 48,8 mikrofarad dengan resistensinya itu 10 kΩ, konstanta waktu RC-nya itu akan berkurang menjadi 0,5 detik, yang memungkinkan pengukurannya itu dilakukan lebih cepat dengan presisi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 210 mikro pH. Jadi, konstanta waktu RC ini tuh berperan dalam menentukan keseimbangan antara kecepatan pengukuran dan presisi. Waktu pengukuran yang lebih lama meskipun memberikan presisi yang lebih tinggi, mungkin tidak efisien jika banyak pengulangan pengukuran yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pada gambar di bawah ini, pengukuran ion klorida ini tuh dilakukan menggunakan elektroda perak klorida AgAgCl dan elektroda referensi double junction. Karena elektroda referensi double junction ini tuh memiliki resistansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan elektroda AgAgCl, maka elektroda AgAgCl ini tuh dihubungkan ke terminal ground pada capa board ya. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi kebisingan arus sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat saat dibandingkan dengan metode lainnya seperti potensiometri arus nol.
Selanjutnya, pengukuran itu dilakukan dengan menggunakan metode coulometri potensial konstan. Dalam eksperimen ini digunakan kapasitor 482 mikrofarad dan resistor 2 kilo ohm dan dilakukan dalam rentang konsentrasi 100 hingga 112 milimolar larutan natrium klorida. Rentang ini tuh dipilih karena memberikan pembacaan open circuit potensial yang stabil. Arus tersebut direkam selama 6 RC untuk memastikan kapasitornya itu terisi penuh. Hasil yang diperoleh pada konsentrasi 112 mikromolar ini itu dapat dilihat pada gambar 2A ini ya guys. Cocok dengan kurva peluruhan RC teoritis, sehingga menunjukkan bahwa si rangkaian elektronik yang digunakannya itu bekerja dengan baik. Nah, setiap konsentrasi diuji dengan 5 pulsa coulometrik dan pengukuran OCP, sehingga menghasilkan kemiringan 26.800 nanocoulomb yang mendekati teori idealnya, yaitu sekitar 28.800 nanocoulomb, dan minus 52,7 yang mendekati teorinya, yaitu di sekitar minus 59,2, sehingga si presisi yang didapat adalah 71 dan 38 mikrolog ACL min yang dapat dilihat pada gambar 2B ini. Namun jika kita membandingkannya dengan metode potensiometri arus 0 yang dapat kita lihat pada gambar 2C ini, meskipun tampaknya itu memiliki reproduktibilitas yang baik, hal ini tuh menyesatkan. Nah, presisi yang tampak lebih tinggi ini tuh sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan resolusi potensiometer. Pada gambar 2C ini tuh beberapa titik ini tuh tidak memiliki batang kesalahan, yang berarti variasi potensial antar 5 pengulangan itu lebih kecil dari resolusi alat. Potensiometer ini tuh hanya bisa mendeteksi perubahan terkecil sebesar 30 mikrovolt yang setara dengan perubahan 500 mikrolog ACL min, sekitar 7 kali lebih besar daripada presisi yang diperoleh dari coulometri. Selain itu, metode linearization arus juga digunakan untuk mempercepat pengukuran dengan mengambil logaritma natural arus dan mengekstrapolasikannya itu ke waktu yang lebih panjang. Proses pengukuran itu bisa dipercepat tanpa mengurangi akurasi. Ini dicoba dengan data kalibrasi klorida pada gambar 2B ini. Oke, untuk yang selanjutnya di sini pada gambar 3, dalam eksperimen ini tuh arusnya itu diambil sampelnya dan dilinearikan selama periode singkat, yaitu 0,6 RC. Kemudian diekstrapolasikan hingga T-nya itu sama dengan 6 RC seperti yang ditunjukkan pada gambar 3A ini ya. Nah, seiring meningkatnya aktivitas klorida, puncak arus itu akan semakin meningkat dan kebisingan arusnya itu menjadi kurang terlihat seiring dengan bertambahnya konsentrasi klorida. Muatannya itu dihitung berdasarkan pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya, bisa dilihat pada gambar 3B ini. Selanjutnya, kolerasi antara muatan eksperimen dan muatan yang dihitung melalui fitting sangat baik dengan kemiringan 0,99 ya. Kita lihat slope-nya yaitu di 0,99. Namun hasil itu tidak menghasilkan peningkatan presisi. Presisi yang diperoleh adalah 71 dan 149 nilog ACL min itu dapat dilihat ya nih ya pada gambar 3C. Karena itu metode ini tuh tidak diteruskan untuk analisis data lebih lanjut. Sebagai gantinya, integral sepanjang periode waktu penuh diambil sebagai sinyal analitas untuk mengevaluasi reproduktibilitas pengukuran. Hasilnya akan menunjukkan bahwa meskipun presisi tidak meningkat, waktu pengambilan sampel ini tuh dapat dipersingkat secara signifikan, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih cepat meskipun dengan sedikit pengorbanan pada presisi. Nih, kita lihat ya, metode linearization ini memberikan hasil yang konsisten dengan metode integrasi penuh, meskipun tidak meningkatkan presisi pengukuran secara signifikan. Baik, selanjutnya yaitu seperti yang dibahas sebelumnya, elektroda kaca pH dipilih dalam penelitian ini karena impedansinya yang tinggi dan kesesuaian untuk pengukuran in situ, menggunakan formulasi serupa dengan probe submersible akuatik komersial. Kemudian, respon elektroda ini pertama kali dievaluasi dengan potensiometri arus 0 pada rentang pH yang lebar. Di sini terdapat dua gambar ya. Yang pertama itu dievaluasi pada rentang pH yang lebih luas, yaitu 3,71 hingga 10,07 yang menghasilkan kemiringan 56,5 mikrovolt. Dan yang di sampingnya yaitu gambar yang B merupakan grafik evaluasi potensiometri pada rentang pH yang lebih rendah, yaitu 0 hingga 0,05 yang menghasilkan kemiringan 59,5 mV. Untuk menunjukkan presisi pengukuran, dilakukan juga titrasi pH otomatis dengan perubahan pH yang signifikan.
Titrasi pH otomatis juga dilakukan untuk menunjukkan presisi yang baik dengan perubahan pH yang lebih besar. Kalibrasi pH kolometri dengan kenaikan 0,01 pH, kapasitor 422 mikrovolt, dan resistansi 1 kOhm dilakukan untuk perubahan pH hingga 0,05 pH. Jejak arus disajikan pada gambar grafik yang A, menghasilkan draw yang lebih tinggi namun presisi yang menurun. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan resistansi pada elektroda referensi yang terhubung ke GND kappa board. Menggunakan elemen AgAgCl sederhana sebagai elektroda referensi dalam kombinasi dengan elektroda kaca pH memang meningkatkan draw, tetapi tidak menghasilkan presisi yang lebih baik. Selanjutnya pada gambar B, dicantumkan bahwa muatan individual yang dihasilkan bergantung pada waktu. Pada gambar C, menunjukkan kurva kalibrasi yang menunjukkan tingkat presisi sebesar 64 mikro-pH yang secara signifikan lebih baik daripada yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, yaitu sebesar 177 mikro-pH. Dan yang terakhir, kalibrasi serupa juga dilakukan dengan menghubungkan elektroda kaca pH ke saluran langsung untuk mengeksplorasi perilaku rangkaian dengan prosedur yang sama tetapi tanpa pengikut tegangan. Hal ini menghasilkan tidak ada kapasitif yang sesuai yang menunjukkan bahwa pengikut tegangan diperlukan untuk mengatasi impedansi tinggi pada elektroda kaca pH yang dapat dilihat pada gambar D. Kemudian, dalam penentuan pH, suhu mempengaruhi pKa buffer, yang mana buffer referensi dan pH sampel, karena arus dalam kolometri potensial konstan secara langsung bergantung pada perbedaan potensial antara larutan referensi dan sampel. Sinyal kolometri diharapkan berubah seiring dengan suhu. Maka dari itu, dilakukan kalibrasi kolometri yang sistem pengukurannya harus mampu menangani fluktuasi arus ini. Pada gambar A, dilakukan kalibrasi pada rentang pH 0,5 hingga 0,55 dengan presisi yang diperoleh sebesar 377 mikro-pH. Presisi tersebut menurun dibandingkan dengan pengukuran yang lebih dekat ke titik kalibrasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh peningkatan muatan yang menghasilkan deviasi standar rata-rata yang lebih tinggi. Namun, itu masih lebih rendah daripada resolusi potensiometri klasik sebesar 500 mikro-pH. Hal ini menunjukkan kekokohan metode untuk pengukuran dalam lingkungan yang kurang terkontrol dan menjanjikan untuk aplikasi sehari-hari. Selanjutnya, batasan pengaturan baru ini dievaluasi lebih lanjut untuk kalibrasi pH dalam rentang yang lebih luas, yaitu pH 3,71 sampai 10,07. Kalibrasi kolometri yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar B dengan hasil yang menunjukkan universalitas sistem yang disajikan dan kemampuannya untuk mengakomodasi aliran arus tinggi setinggi ratusan mikroampere. Namun di sisi lain, presisinya berkurang menjadi 900 mikro-pH. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan serta kekurangan pada metode kolometri yang digunakan pada penelitian. Di sini yaitu kelebihannya yang pertama meningkatkan sensitivitas elektroda. Pada teknik kolometri pada tegangan konstan ini tuh dapat meningkatkan sensitivitas elektroda selektif ion atau ISE termasuk elektroda kaca pH yang dibandingkan dengan metode potensiometri tradisional. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengatasi kendala elektroda impedansi yang tinggi. Penggunaan elektroda impedansi tinggi pada penelitian itu berhasil mengatasi kendala penggunaan elektroda impedansi tinggi, seperti elektroda kaca pH, dengan memisahkan arus kapasitif dari sel elektrokimia melalui pengikut tegangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu presisi tinggi. Presisi yang tinggi dalam kalibrasi pH, kolometri ini memberikan presisi hingga 64 mikro-pH pada perubahan pH kecil dalam rentang 0,01 sampai 0,05 yang jauh lebih baik dibandingkan metode potensiometri. Selanjutnya yang keempat ada eliminasi elektroda lawan. Eliminasi elektroda lawan sistem baru ini tuh tidak memerlukan elektroda lawan sehingga menyederhanakan peraturan eksperimental dan meningkatkan stabilitas pengukuran. Selanjutnya yang kelima, kemampuan mengakomodasi rentang yang lebar. Mengakomodasi rentang yang lebih besar pada teknik ini tuh dapat menangani fluktuasi besar pada arus tanpa mengurangi sensitivitas atau presisi secara signifikan, membuatnya ideal untuk pengukuran lapangan.
Selanjutnya ada kekurangan. Di sini kekurangan pada metode kolometri pada penelitian itu yang pertama ada kendala waktu pengukuran. Nih ya, pada penggunaan kapasitor besar untuk meningkatkan sensitivitas dapat memperpanjang waktu pengukuran karena konsensa waktu RC-nya itu meningkat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada keterbatasan dalam kisaran yang lebar. Nah, meskipun presisi tinggi ini diperoleh untuk perubahan kecil dalam pH, presisinya itu menurun signifikan pada kalibrasi dengan rentang pH yang lebih luas, yaitu pada rentang 3,71 sampai pH 10,07. Yang ketiga yaitu ada potensi gangguan suhu dan stabilitas probe. Sistem itu bergantung pada stabilitas operasional probe dan fluktuasi suhu yang dapat mempengaruhi sinyal kolometrik secara signifikan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kompleksitas peralatan elektronik. Sirkuit elektronik yang digunakan seperti Kappa board memerlukan konfigurasi khusus dan komponen elektronik canggih yang tidak selalu tersedia pada laboratorium umum. Dan yang terakhir yaitu potensi kesalahan sistematis seperti selektivitas membran terbatas atau drift sinyal sehingga tidak dapat diatasi oleh pendekatan ini, maka masih perlu diperlukan kalibrasi yang cukup ketat. Oke, sekian pemaparan dari saya, Siva Nurul Fauzia. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Aulia Nursabila. Setelah pembahasan dipaparkan dan setelah seluruh penjelasan disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode kolometri potensial konstan telah berhasil meningkatkan sensitivitas elektroda kaca pH sehingga perubahan pH yang sangat kecil hingga 0,01 pH dapat dideteksi dengan akurasi tinggi. Teknik ini mengatasi tantangan impedansi tinggi elektroda pH kaca dengan menggunakan rangkaian pengikut tegangan yang mengisolasi arus kapasitif tanpa mempengaruhi elektroda tersebut. Selain itu, metode ini juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi untuk digunakan dengan ion lain seperti klorida dengan sensitivitas yang setara. Secara keseluruhan, metode ini menawarkan solusi yang lebih sensitif dan akurat untuk mengukur pH dan ion lainnya, bahkan dalam kondisi yang ekstrim sekalipun. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.